Kalau dilihat dari area sini ya, area garis MA juga dia breakout nih dari garis MA 20. Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Baik, kita akan membahas dari yang pertama itu adalah dari IHSG terlebih dahulu, teman-teman. Baik, kita akan membahas IHSG hari ini. IHSG ini tutupan closingannya naik sebesar 0,97% ya hari ini ke area 7044. Nah, teman-teman bisa lihat hari ini untuk area 7044 hari ini IHSG ini berhasil breakout atau memang dia breakout dari area MA 60-nya yang memang ada di area sini dan breakout di area garis MA 20. Nah, artinya memang hari ini masih ada perlawanan ya. Sebenarnya memang volumenya ini masih di bawah rata-rata dan memang dari Bandar Week di sini masih tergolong ada keluar ya untuk big money-nya secara keseluruhan, dan asing sebenarnya masih net sell nih sebesar 354 miliar. Nah, kita lihat nih untuk peluangnya untuk IHSG sendiri esok hari, teman-teman, kita nunggu nih juga nih adanya market atau memang Bank Indonesia ini menunggu dari komentar market juga ya, yaitu dari Bank Indonesia sendiri akan mengadakan rapat RDG ya, secondary report ini untuk membahas kenaikan suku bunga. Nah, kita lihat di sini apakah suku bunga di Indonesia akan naik atau tidak. Dan juga nih hari ini penguatan ini market didukung oleh sektor komoditas sebenarnya ya, yang memang hari ini kompak menguat ini terutama dari batu bara, dan juga ini kita bisa pilih nih saham-saham batu bara apa sih yang memang masih menarik ya, atau memang teman-teman bisa watchlist untuk beberapa hari ke depan. Nah, kita lihat di sini terlebih dahulu hari ini IHSG ditutup di 7044. Nah, ini untuk area support dan area level resistennya kalau kita lihat dari garis trendline di area sini, ini neck resistnya ada di area fraktal ya. Di area fraktal di mana? Yaitu di area 7138. Nah, hari ini dia berhasil naik dengan candle yang cukup bagus. Jadi ini untuk neck resistennya di area sini. Nah, kemungkinan ini untuk beberapa hari ke depan ini untuk menguji area 7138 ini bisa ya, bisa saja memungkinkan, tapi tetap waspada adanya profit taking. Dan sekali lagi teman-teman, jangan terlalu agresif ya. Kalau memang teman-teman agresif nanti ditakutkan juga ada penurunan ya, ada profit taking ya. Ini tetap teman-teman jaga ya, jaga psikologis, jaga money manajemennya juga. Nah, silakan tetap pantau saham-saham yang memang cukup menarik. Nah, kita boleh tradingkan saja untuk beberapa saham komoditas juga. Nah, kita bahas nih untuk yang pertama itu dari saham telekomunikasi terlebih dahulu yang hari ini memang naik sebesar 1,7%, ditutup di area 4110. Nah, ini Telkom ini cukup bagus pergerakannya. Kalau dilihat dari area sini, dia berhasil breakout dari area trendline bawahnya atau trendline atas ya. Ini kan trendline, ini sebagai garis trendline-nya dia keluar dan dia breakout. Nah, ini terlihat di area 4065 ini breakout-nya. Nah, potensinya untuk jangka pendek ke area 4120 ini bisa saja memungkinkan. Untuk esok hari juga ini boleh di watchlist teman-teman ya. Dan potensial untuk TP berikutnya ini di area 4340. Nah, kalau dilihat dari dynamic pivot di sini esok hari kalau dia naik, berhasil naik di 4120 ya teman-teman, ini akan ada muncul area buy ya. Jadi kalau teman-teman gabung di grup Telegram, nanti akan ada semacam sinyal juga, dan ini ada bot yang memang sudah dicontohkan seperti ini. Jadi nanti bisa langsung meminta atau merequest untuk botnya seperti ini ya. Dan ada sinyal juga nih kalau teman-teman gabung seperti ini yang memang dicontohkan. Ini adalah diskusi-diskusi sahamnya, dan juga
ada namanya update ya, update. Nah, seperti ini teman-teman, yaitu update yang memang menyatakan ini boleh buy, ini di menu 4 yang memang sudah ada seperti ini. Nah, esok hari ini diperkirakan kalau memang dia lanjut naik ya, dengan volume transaksi cukup bagus juga, ini akan ada muncul sinyal buy-nya. Nah, juga teman-teman perhatikan dari RSI di sini, dia berpotensi masih lanjut menguat ya. Ini area RSI-nya 43, kalau dia breakout dari 44, RSI-nya ini cukup bagus ya, selama dia masih naik arahnya ke atas, jadi ini berpotensi masih lanjut penguatan. Nah, teman-teman, kalau view-nya untuk jangka panjang sebenarnya saham Telkom ini cukup menarik ya, karena memang dari sektor telekomunikasi ya, ini fundamentalnya juga cukup bagus. Nah, volumenya juga di bawah rata-rata memang hari ini. Namun di sini Bandarwik yang memang 2 hari 3 hari ini ada naik ya, atau memang ada masuk, jadi tetap watchlist untuk esok hari ini Telkom. Jadi ini sebenarnya masih berpotensi melanjutkan penguatan. Nah, potensi untuk jangka menengahnya kan di 4340. Ini untuk jangka menengah selama dia harus breakout dulu di 4120-nya. Nah, ini silakan catat teman-teman area support dan area level resistennya. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya itu ada saham Excel ya. Hari ini juga Excel naik nih sebesar 7,8. Nah, hari ini saya bahas dulu nih untuk sektor telekomunikasi ya. Jadi sebelum saya membahas dari sektor komoditas batubaranya. Nah, Excel hari ini ada sinyal buy seperti ini teman-teman. Jadi ini boleh buy. Nah, esok hari ini boleh dipantau esok hari untuk tradingan saja. Nah, kalau kita lihat di sini dari menu 4 ya, dari menu 4 di sini ada muncul sinyal buy. Ini beberapa saham. Contohnya di sini seperti Excel juga ya, yang memang kita akan bahas nih. Di sini dia sudah muncul, jadi ini boleh layak buy. Nah, untuk area terdekatnya resistennya di 2680 sampai di 2740. Ini sebagai area level resisten berikutnya. Supportnya tetap ada di area 2230. Ini sebagai area supportnya. Kalau teman-teman gunakan garis trendline pun bisa. Nah, trendline juga sama, dia masih area support. Nah, trendline malah lebih cakep, dia breakout nih dari garis trendline di sini. Dia mantul di 2230 dan dia breakout. Nah, kalau dia berhasil ke area fraktalnya ini cukup bagus, dia masih lanjut naik. Nah, yang penting teman-teman catat untuk area support, area level resistennya. Bandarwik memang di sini masih melemah, tetap hati-hati ya. Kalau memang teman-teman untuk trading-tradingan saja ya boleh ya. Ini untuk saham Excel, silakan cermati untuk perdagangan esok hari juga, ini boleh ya. Nah, untuk saham berikutnya kita akan bahas saham lainnya masih di area telekomunikasi ya. Ini ada saham Friend. Hari ini Friend juga naik sebesar 6,2%. Hari ini juga sama. Friend ini muncul ya. Muncul ada di mana nih, sebentar ya. Nah, ini untuk saham Friend. Nah, benar saja di sini muncul ya untuk sinyal buy-nya, artinya di sini boleh layak buy. Jadi kalau teman-teman gabung nih langsung nih bisa melihat untuk sinyal-sinyal buy ya seperti ini ya. Ini untuk sinyal buy dari saham Friend juga, ini boleh teman-teman cermati untuk perdagangan esok hari juga. TP-nya ada di 91. Ini area TP pertama. Ini dari palungnya di sini juga terlihat ya, volume at price-nya. Kalau teman-teman lihat ini ada warna ini ya, warna silver. Ini adalah sebagai palungnya atau sebagai palung menandakan barang atau investor ini mempunyai barang di area level 78, 80. Ini masih cukup banyak. Nah, terbukti dari palung yang memang ada di area sini. Nah, potensinya untuk lanjut menguat ini peluangnya terbuka lebar, didukung oleh volume juga di atas rata-rata. Kemudian RSI-nya di sini dia breakout dan dia cakep, dia masih lanjut penguatan. Nah, untuk esok hari ini, untuk perdagangan esok hari, teman-teman waspadai adanya profit taking. Yang penting untuk tradingan saja, saran saya untuk jangka pendek saja untuk saham Friend. Nah, secara jangka panjang memang dia kan bergeraknya ya memang masih dalam masa area konsolidasi ya. Nah, terlihat di sini juga. Jadi hanya untuk tektokan saja atau untuk
kita trading buy saja. Jadi cermati untuk perdagangan esok hari, friend, ini potensial untuk lanjut menguat, ini peluangnya terbuka lebar juga. Nah, supportnya ada di area 79, silahkan catat. Memang ini agak jauh ya supportnya untuk saham friend. Nah, kalau teman-teman lihat juga bisa menggunakan support area area fraktal juga. Nah, fraktalnya itu di 85, fraktal atas kalau teman-teman catat, jadi sudah dibahas juga. Fraktal itu berfungsi sebagai area breakout-nya. Nah, namun dia tertahan dari area trendline. Nah, area trendline-nya di mana? Area trendline di 86 pas sekali di penutupan. Jadi, kalau esok hari ada volume juga dan naik ya, kita lihat watchlist dulu. Kalau dia masih bertahan di area 85, 86 ini, teman-teman boleh spekulatif buy bagi yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, ini rekomendasi esok untuk sell on strength ya, untuk di area TP1 di 91. Nah, ini waspada adanya profit taking tentunya. Kalau teman-teman yang belum punya, esok kali boleh buy, tapi ya ini risk rewardnya memang sedikit ya. Di area sini rewardnya di 91. Nah, lebih cakep lagi kalau dia breakout dari 91, berpotensi bisa lanjut menguat juga. Nah, ini kalau dari Bollinger Band-nya juga di sini tetap di area 91, dia masih cukup kuat untuk lanjut naik. Nah, kalau dia breakout dari 91, potensinya ke 97 ini ada. Tapi tetap ya, sekali lagi, kalau memang tujuan belinya untuk trading jangka pendek, ya silakan saja untuk trading jangka pendek saja. Nah, ini untuk saham friend, silakan dicatat support and resistennya. Nah, kemudian kita bahas nih untuk saham komoditas terlebih dahulu. Hari ini ada saham PTBA. Ya, PTBA hari ini naik 8%. Hari ini ditutup di area 4030. Nah, ini cukup cakep hari ini naiknya juga. Nah, PTBA kenapa naik ya? Karena apa? Karena ada pembentukan BLU atau Badan Layanan Umum ini menjadi sentimen positif untuk saham PTBA. Nah, salah satunya hari ini PTBA juga dari komoditas naik, volume di atas rata-rata di sini, dan dia berpotensi untuk lanjut naik ke 4130 dalam jangka pendek. Nah, kalau dilihat dari area sini ya, area garis MA juga dia breakout nih dari garis MA 20-nya. Artinya dia masih berpotensi peluang untuk lanjut naik. Nah, silakan watchlist untuk saham PTBA esok hari. Dan di sini juga adanya gap-gap yang memang mesti harus ditutup ya, karena memang ini ada gap dan dia berpotensi untuk menutup gap ini. Tapi tetap sesuaikan saja teman-teman ya, karena memang sentimen positif ini juga berkaitan dengan adanya ini teman-teman ya. Jadi dari Eropa juga ya, Jerman kalau tidak salah ini menggunakan kembali ini batu bara. Nah, batu bara dari negara Indonesia, tapi yang memang memiliki kalori tinggi ya. Batu bara kalori tinggi itu dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh saham ITMG. Nah, itu yang memang teman-teman harus perhatikan juga berita dari luar negeri juga seperti itu. Jadi nanti kita bahas juga nih dari ITMG juga. Nah, intinya teman-teman kalau esok hari mau watchlist PTBA ya ini boleh saja TP di area 4130. Kalau dia breakout berpotensi untuk lanjut naik. Nah, RSI-nya juga masih cukup bagus, dia masih di area 50-an ke atas, dan Bandarwik di sini ada masuk meskipun hari ini volumenya rendah. Jadi boleh di watchlist esok hari. Nah, kemudian kita bahas dari saham lainnya yaitu dari Adaro. Nah, hari ini Adaro naik juga 3,4%. Tutupan closingannya ada di 3030. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya dan strateginya untuk swing trading ya ini boleh saja. Nah, dengan target area TP-nya di 3270. Nah, bagi teman-teman yang belum punya gimana? Kita watchlist terlebih dahulu untuk esok hari dengan targetnya kalau esok hari dia breakout dari 3070. Nah, 3070 itu apa sih sebenarnya? Ini adalah area dynamic. Kalau dia breakout dari area dynamic ini akan berpotensi ada sinyal buy seperti ini. Jadi esok hari boleh pantau nih esok hari untuk saham Adaro. Nah, potensi terdekat ya ke 3270 di area sini.
Supportnya silakan dicatat, ini masih di 2860. Nah, kalau kita bahas dari garis trendline di sini, dia memang masih di area tren bawahnya. Nah, tapi yang menarik dia berusaha, kalau kita besarin di sini, dia berusaha lanjut untuk masuk ke area garis fraktal bawah. Nah, dari garis fraktal bawah ini kalau dia masuk ya, ini peluangnya kemungkinan bisa ke 3270, tapi kalau dia gagal ya ini akan turun kembali tentunya ya. Ini sesuaikan saja teman-teman, porsinya jangan terlalu banyak juga. Nah, untuk saham komoditas kita manfaatkan saja untuk trading buy saja, mau swing juga boleh, mau trading harian juga boleh ya. Swing bisa 2 hari 3 hari, atau mungkin kalau masih cakep trennya itu ya boleh semingguan gitu. Yang penting selama trennya masih naik ya kita ikutin saja, follow the trend. Nah, ini untuk saham Adaro. Saham berikutnya itu ada saham ITMG. Nah, teman-teman, hari ini ITMG juga naik sebesar 5,4%. Tutupan closingannya ada di 32975. Nah, hari ini ITMG ini cakep ya, karena dia breakout atau berhasil breakout dari garis trendline atasnya, yang mana dia breakout ini dia berpotensi untuk lanjut naik ke 33400. Nah, di area sini dia sebagai area TP pertama dan TP keduanya ini saling berdekatan, jadi teman-teman sesuaikan saja. Nah, untuk supportnya ada di 30.750 ya, di area 30.000 750.000 ini adalah sebagai supportnya. Nah, kenapa ITMG juga hari ini naik? Karena memang komoditas terutama dari coal ini naik, dan ini juga menyebabkan ITMG naik. Nah, ada yang menarik nih teman-teman dari story dari ITMG, bahwasanya untuk negara Jerman ini akan menggunakan batu bara kembali, yang mana memang negara Jerman ini ingin batu bara yang memang mempunyai energi tinggi juga ya, atau kalori tinggi. Nah, jadi salah satunya yang dimiliki adalah oleh ITMG. Nah, ini yang memang menyebabkan ITMG juga hari ini naik. Nah, selain daripada saham Adaro, kemudian ada saham PTBA. Nah, ini yang memang diuntungkan itu ya sebenarnya dari produk ITMG, yang memang Jerman ini akan coba untuk mengimpor dari Indonesia ya untuk komoditas batu baranya. Nah, sesuaikan teman-teman di sini untuk area support, area level resistennya. Nah, kalau kita lihat dari garis trend di sini, atau memang dari garis ini ya, dari garis MA, kalau teman-teman lihat dia sudah breakout. Nah, breakoutnya kemana? Breakout di area sini ya, di area MA 20 nya, di area sini dia sebagai area breakoutannya. Nah, ini berpotensi menguat ya, menguji area level ke area sini sih, tetap ya di area 30-an 37.000, atau kalau kita ambil dari garis bodinya di sini ya di 36.000 lah. Kalau kita lihat di sini juga di 37.000 ini diambil dari garis sini ya, dari garis atasnya atau memang dari ekornya. Nah, yang penting sesuaikan saja teman-teman. Kalau memang sudah punya, ini boleh di hold terlebih dahulu dengan potensial ya untuk jangka pendek terlebih dahulu di 33.400. Kalau memang esok hari ada mengalami kenaikan ya, ini cukup cakep nih esok hari kalau memang dia masuk ya untuk area 3375, yaitu keluar dari garis dynamic pivotnya, ini berpotensi ada sinyal buy di area sini. Jadi ini boleh di watchlist nih untuk ITMG esok hari. Bagi teman-teman yang sudah punya, ini boleh hold. Dan untuk ITMG sendiri dari RSI-nya itu di 53, artinya dia masih lanjut naik dan berpotensi untuk ke area 70-an. Nah, tentu saja dia akan ada fluktuatif dulu ya, atau zigzag terlebih dahulu, nggak mungkin langsung ke area 37 ribuannya. Nah, ini untuk petnya seperti ini diperkirakan. Yang penting sesuaikan saja, jangan terlalu agresif intinya kalau memang untuk trading ini boleh. Nah, ini untuk saham ITMG. Berikutnya itu ada saham Goto. Nah, ini hari ini Goto juga naik sebesar 2,2%. Tutupan closingannya ada di 378. Nah, ini Goto gimana nih bagi teman-teman yang sudah punya ini, apakah boleh hold atau tidak? Nah, kita lihat terlebih dahulu dari garis ininya, garis supportnya. Nah, kalau kita lihat dari garis MA ya, garis moving average-nya di sini dia masih di area
atas ini ya, atas MA20 yang artinya ini memang masih boleh hold. Nah, kalau teman-teman sudah punya modal dari bawah katakanlah di 340 atau di 350 sekarang masih cuan, ini boleh hold. Nah, strateginya kalau memang mau untuk jangka waktu swing trading ya ini boleh saja. Yang penting sesuaikan saja kalau dia turun dari garis support. Nah, kalau kita lihat dari garis trendline di sini dia berpotensi menguji ke area 416 ya. Ini sebagai area 416, juga ini ada area fraktal. 416 ini fraktal. Nah, yang penting teman-teman jangan agresif. Kalau memang dia turun ke area bawah 344 di area bawah ke sini dia breakdown, ini teman-teman wajib lindungi modal terlebih dahulu. Nah, kalau dia memang esok hari lanjut naik ya ini bersyukur juga ya, ini masih lanjut naik, tapi tetap ini karena memang goto kan sudah naik tinggi seperti ini. Kalau saya pribadi saya masih wait and see terlebih dahulu, tunggu dia ada koreksian sampai nanti dia ada pembalikan arah untuk kuatnya ya. Ini suruh setway terlebih dahulu lah, lebih bagusnya sebenarnya. Nah, kalau dilihat dari dynamic pivot di sini juga belum ada sinyal buy ya. Kalau sinyal buy nanti dia muncul di scanan seperti ini, boleh layak buy artinya. Nah, ini terlihat dari palung juga ini ada cukup tinggi ya, memiliki barang di area sini ini cukup tinggi juga. Nah, ini untuk saham Gotoh hari ini RSI masih di 58, kemudian Bandar Week di sini ada masuk, namun dari beberapa hari ini turun. Nah, ini waspada teman-temannya kalau ada penurunan begini. Jadi sesuaikan saja. Nah, untuk pembahasan secara real time teman-teman yang belum gabung silakan gabung, nanti kita bahas secara real time pada saat market buka juga ya. Nah, ini untuk saham Gotoh. Berikutnya ini ada saham Bukalapak. Nah, hari ini juga Bukalapak naik ya, cakep 4,9%, hampir rata-rata hari ini naik. Nah, ini buka juga ini ada sinyal buy di area sini. Kalau teman-teman lihat ini ada saham Bukalapak, dia muncul sinyal buy ya. Artinya apa? Artinya di sini dari Bukalapak ini muncul sinyal buy seperti ini. Ini boleh layak buy. Nah, strateginya kalau teman-teman belum punya ini boleh nih esok hari untuk tradingan saja, tapi tetap jangan agresif karena memang sudah naik tinggi beberapa hari ya. Nah, kita lihat dari garis MA di sini dia sudah keluar atau sudah breakout dari garis MA 290 dan ini berpotensi ke 318 itu di area garis MA 60-nya. Ini untuk targetnya. Nah, untuk supportnya teman-teman yang memang sudah punya supportnya pasang saja di area 290. Nah, 290 dari mana? Itu dari garis MA20 di area sini. Nah, potensinya ke 318 ini memungkinkan saja. Yang penting dia tetap kuat, ada volumenya. Nah, volume kan hari ini di atas rata-rata, Bandar Week di sini masih masuk. Jadi, targetnya ke 318 untuk jangka pendek, supportnya di 290. Silakan dicatat. Nah, ini untuk saham Bukalapak. Berikutnya itu ada saham BC. Nah, hari ini BC ini naik 5,6% hari ini. Saham BC ini saham volatile. Nah, ini muncul ya di area scanan di sini, yang artinya ini boleh layak buy untuk saham BC. Ini cukup bagus ya dari sisi kinerja dari saham BC ini, dari emitennya ini cukup menarik sebenarnya. Kalau teman-teman belum punya ini boleh esok hari wait and see, kita watchlist esok hari. Kalau memang dia lanjut naik, teman-teman boleh buy ya. Untuk swing trading ini boleh saja, atau untuk tradingan ini boleh saja, karena memang saham ini punya volatilitas yang cukup tinggi karena memang dia sudah terkoreksi cukup dalam, dia mantul di area 1525. Nah, ini targetnya kemana sih? Targetnya ke 1865 sampai 1875. Nah, ini berpotensi untuk lanjut naik. Ini memungkinkan karena memang RSI-nya masih di area 52 dan hari ini Bandar Week dia masuk ya. Ini hari ini berpotensi untuk lanjut naik tentunya, dan dia untuk sinyal buy ini muncul. Jadi support di 1525 silakan dicatat, area resist di 1865. Nah, ini kemungkinan untuk jangka menengah atau swing trading ini boleh saja nih untuk esok hari dipantau. Nah, ini untuk saham BC. Berikutnya itu ada saham TRJA. Nah, ini
Saham TRJA ini requestan dari member atau grup ya, di grup Telegram. Jadi teman-teman ini boleh request, silakan. Bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung. Nah, hari ini TRJA ini naik sebesar 8% ya. Hari ini closingannya di 244 dan hari ini juga muncul sinyal buy di area sini. Kita lihat dari TRJA dia muncul sinyal buy, artinya ini layak buy sebenarnya. Nah, dalam jangka pendek dia berpotensi menguat ke 254. Nah, kalau dia menguat ke 254, kemudian dia berhasil breakout di 254, ini cakep teman-teman, bisa lanjut naik. Tapi overall secara jangka pendeknya, ini jangka menengah ya, ini 2 mingguan, ini dari bulan Juni, dia masih bergerak dalam area konsolidasi tentunya ya. Ini sangat jelas di sini. Nah, makanya kalau teman-teman belum punya, ini esok hari kita watchlist terlebih dahulu. Kalau dia mantul atau memang dia terus lanjut naik ke 254 ya, ini berpotensi dia breakout tentunya. Tapi kalau memang dia gagal breakout ya 254 inilah yang jadi tujuan pertamanya atau tujuan untuk TP-nya. Nah, di sini volume juga di atas rata-rata. Kemudian RSI ini menarik ya ke area atas, artinya dia menguji area atasnya dan dia breakout. Ini akan lanjut naik, ini bisa saja. Yang penting dia syaratnya adalah keluar dari 254. Nah, ini untuk TRJA. Silakan bagi teman-teman yang belum punya, kita esok hari wait and see terlebih dahulu. Kalau sudah punya ya boleh di hold terlebih dahulu dengan targetnya di 254 untuk jangka pendek. Dan di sini menarik adalah TRJ ini tembus area garis MA20. Nah, garis MA20 ini boleh nih teman-teman untuk tradingannya nih, hanya untuk trading buy, dan ini ke area 282 ini sebagai targetnya kalau kita lihat dari garis MA ya. Tapi yang penting di sini dia breakout terlebih dahulu nih. Kalau dia sudah breakout ya ini berpotensi untuk lanjut naik ke 282-nya. Nah, ini untuk saham TRJA. Dan di sini juga dari trendline di sini kalau lihat dari menu 0, teman-teman lihat dia sudah breakout dari garis fraktal atas. Artinya dia bisa lanjut naik ya. Yang penting itu tadi 254 ini tujuan utama dulu. Kalau dia breakout, berhasil breakout ya bisa ke area 282-nya kalau dilihat dari garis MA di area sini. Tentunya sesuaikan saja strateginya sekali lagi ya. Ini untuk saham TRJA. Berikutnya itu ada saham Seger ya. Ini disclaimer juga ya, saham TRJA, saham Seger, BC juga ini disclaimer karena memang saham volatile. Nah, Seger ini juga masuk di menu ya, di area sini dia ada menu buy, artinya ini boleh layak buy juga hari ini untuk tradingan. Nah, ini hari ini potensi untuk saham Seger dia berpotensi untuk ke 2.700. Ini bisa saja karena memang dari sinyal buy ini muncul, kemudian dia tembus di area dynamicnya. Hari ini naik 5,4%, ditutup di 2.520. Potensi jangka pendek ke 2.700. Ya, ini jangka pendek saja teman-teman. Kalau memang dia gagal untuk bertahan di area sini, dia naik, ya ini akan melemah terlebih dahulu tentunya. Nah, supportnya ada di mana? Ini supportnya di 2190. Karena kalau ini terlalu jauh, kita boleh gunakan trendline. Nah, trendline di sini itu supportnya kita ambil dari garis fraktal ya. Garis fraktal bawah ada di mana? Nah, kalau teman-teman bingung, fraktal bawah tuh yang di area sini. Nah, ini area fraktal bawah adalah di 2470. Ini untuk jangka pendek. Nah, berpotensi ke 2700. Ini memungkinkan sebab apa? Dia gak tembus dari garis trendline. Nah, kalau dia tembus garis trendline, artinya ini ya berpotensi untuk penguatan, ini terbuka lebar peluangnya ya. Ini sudah masuk ke fraktal, kemudian di area TP pertama ini adalah tujuan utama terlebih dahulu ya. Ini untuk jangka pendek. Sesuaikan sekali lagi disclaimer on, jangan terlalu agresif. Nah, ini untuk saham Seger.